Kak Sony. Kakak Nodi. Mainkan dong lagu anak-anak. Ini main sendiri manja lu. Kok Kak Sony gitu sih? Kita kan anak-anak yang masih polos. Ih, polos. Belum penuh intri. Iya, ya udah Kakak Mainin Nodi. dong. Ayo kita nyanyi lagu-lagu Sunday School ya. Sunday School. Sekolah minggu. Yuk. Bukan service apa? Service over, pindah bola dong Kak Nodi. Kita nyanyi lagu yuk tentang T-Rex ya. Yo, emang ada? Nah, T-Rex sudah punah, King Kong aja ya. Yaudah, King Kong. Oke. Walaupun King Kong juga nggak banyak-banyak amat. Iya, yaudah ganti tapir. Tapi tapir dilindungi Kak, nggak bisa Kak. Tapir dilindungi. Yaudah, King Kong Bulu aja babi, Bulu babi. Yaudah kita nyanyi King Kong. Ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Ada yang lebih aneh? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Heeft mij maar nasi goreng met een gebakken ei. Hey! Wat sambal en wat kroephoek Lada. en een goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng Hormat met een gebakken ei. Wat sambal en wat kroephoek en een goed glas bier erbij. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gimana nggak maha kuasa coba? Kalau nggak Tuhan tidak berkenan, nggak ada yang namanya nasi goreng di muka bumi. Ya nggak mungkin namanya King Kong makan nasi goreng porsi normal ya. Mana nasi goreng? Wah King Kong katanya. Nasi goreng dong porsi King Kong. Aduh. Iya. Tadi kita ada dua lagu, yang satu lagu Betul. sekolah minggu yang Ah. biasa dinyanyikan adik-adik atau mungkin kita waktu kecil. Ya, dan satu lagi ada dinyanyikan guru sekolah minggu. guru sekolah minggu. Waktu dia masih kecil. Tadi tuh tema lagu keroncong karena kabarnya tamu kita yang satu ini dia adalah penyanyi keroncong. Ya. Bengawan So. Jangan salah jangan. cengkok. Salah cangkoknya. Cangkok. Yang bener gini. Bengawan Oslo. Norwegia. Norway. Norway. Kita ada siapa hari ini? Nadia ada Kamaya. Ada Kamaya. Hai, Ini halo. disclaimer dulu ya, jangan tertipu penampilannya yang baik ini. Cerita off airnya luar biasa, masa mudanya. Wow. Dan juga ternyata beliau punya sebuah sindrom, yaitu sindrom untuk menguasai pembicaraan. Jadi ini Ramadan ini akan di take over oleh Kamaya. Ya, Betul. sebagai narasumbernya itu adalah Nodi dan Sony sebenarnya kali ini. Kita balik. Dibalik. Kita balik. Jadi kalian waktu kecil gimana? Tuh kan? Segini. embrio. Yoi. Gua mau nanya, saya mau nanya dulu. Waktu ke sekolah, Ya. pernah TK apa langsung SMP? Pernah TK dong. TK. B. TK masuk sekolah pertama kali nangis dulu ditungguin sama mamanya atau langsung ditinggal pulang? Ya nangis dong. Mamahnya yang nangis. Yang gini-gini ketahuan banget di rumahnya kalau nggak anak paling kecil anak paling gede. Dipilihnya kan dua itu. Iya. Anak tengah emang gak pernah nangis kalau pertama kali Anak masuk. tengah tuh punya dunia sendiri. Oh gitu. Pasti anak Karena tengah nih, Sob. perhatian orang tua sama kakek nenek tercurah sama anak sulung Aha. si berlian pertama di dalam rumah. Iya dong. Dan perhatian mama pasti sama si bungsu. Dia ngapain? Oh, ini pemeran pergi yang jauh jangan lupa pulang kan ya? Enggak. Kisah anak tengah kan? Ya. Oke, ada ya. Iya. Ya. Nih, Boleh ditanya. Kak Maya nih sebagai apa sih? Maksudnya gini, tadi sempat ngobrol Ah. ada gaya-gaya mengajarnya. Betul. Ada ke apa sih gestur-gestur seperti mengajar ke anak-anak. Ya. Memang ini ya pawang singa ya? Kamu nggak lihat aku kayak pawang ular? Aduh.
Kalau pawang ular itu di India, bukan di Solo. Aku SD lagi zaman Bandung Teater lagi muter-muter film India. Oh, iya, Nagin. Nagin. Amita Bachchan. Jadi nama lengkapnya adalah Maya Nagin. Kamaya ini sebagai apa sih sehari-hari kegiatannya? Saat ini saya sudah jadi ibu rumah tangga full. Udah nggak cosplay ibu rumah tangga lagi. Oh, udah nggak pura-pura Saya sih pernah cosplay jadi ibu rumah tangga dari tahun 2007 sampai 2017. Dan sekarang udah full time jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Ya. Selain itu juga kabarnya guru sekolah minggu atau guru PAUD. Kan nggak mungkin guru sekolah. Iya. Guru sekolah mungkin nggak ya? Guru sekolah. Pernah juga. Oh, pernah. Pernah. Jadi 2007 sampai 2017 tuh ngajar playgroup dan TK. Playgroup dan TK. Iya. Playgroup tuh pra TK ya? Playgroup itu anak-anak usia 3 tahun sampai 4 tahun yang belum pernah sekolah sama sekali ya. Jadi- Orang di luar rumah dia nggak pernah lihat orang di luar rumah selain papa mamanya. Jadi Opa, gini Oma. Son, kalau yang preschool itu Ya. itu PAUD PAUD itu setelah sebelum. Pendidikan anak usia dini. ya PAUD playgroup TK. Ya. Urutannya seperti itu. Sebetulnya ada Betul. istilahnya agak keren dong ya. Hah. Toddler. Toddler, betul. Ini padahal kalau di Indonesiain sama loh maknanya. Oke. Toddler. Sorry, bukan dulu, toddler. San. Kena. Lalu yang berikutnya. Ya, toddler. Kindergarten. Playgroup 3 Playgroup. sampai 4 tahun. Oke. Nah, 4 tahun nih sampai 5 tahun TKA, TK kecil, TK tuh apa coba? taman kanak-kanak. Nah, ya, pinter. Ada TKA, ada TKB. Ada TKB TKI. itu Itu rumah lu. Iya. Tempat gua Taman jualan. Korea Taman Indah. Korea Indah. Kami menyebutnya luar negeri loh. Oh, Kalau iya, yang memang? dari daerah sini ke Taman Korea itu Memang. luar negeri kami. Memang. Iya. Harus pakai paspor. Oh. Tapi udah bukan rupiah, sana rupiah. Kacau. Ya udah, jadi Pernah guru. 4 sampai 5 TKA, 5 sampai 6 TKB. Nah, 5 sampai 6 ini persiapan menuju si kelas 1 SD kan. Oke. Nah, gitu. Jadi guru itu dari guru guru playgroup dan TK. Iya. Ya. PAUD belum. Enggak. Guru Dulu Enggak. di mana Sebutnya sih? di mana Miss sih? Boleh Ade, disebutkan. Enggak apa-apa. Miss. Ngajar di mana dulu? Saya di Santa Angela. Santa Santa Angela. Angela. Berarti kita nggak sempat diajar beliau. Ya, nggak sempat. Gue mengundurkan diri Pak. Asam lambung tiap Siapa hari. tahu kita dulu yang guru kita adalah Bu Maya kan? Iya, Ternyata benar. bukan. Kamu itu pasti yang belum lepas pampers pas masuk. Aku tahu. Son, tapi kalau guru-guru yang bisa mengajar anak-anak kecil ya, Betul. biasanya punya tingkat kesabaran yang luar Wah, betul. biasa. Sampai rumah udah habis buat anak sendiri. Nah, tapi karena beliau 2017 sudah resign ya sekarang udah nggak bisa Son, sabar-sabaran, Kenapa Bang? ngegas terus bawaannya nih kayaknya Kalian nih. enggak tadi off air enggak merasa digas sama Enggak, cuma di sini ada tombak, pisau, palu. Kamaya sabar kataku, sabar. Gue pikir ada sekop, ada hati, ada keriting. Wah, itu kartu dong. Kamaya, kita ngobrolin dengan Kamaya ini buat Bapak Ibu umat ya. Ya. Kita mau sharing tentang pendidikan anak usia dini. Betul. Kaitannya dengan bagaimana sih kita melihat fenomena ini di tengah-tengah umat. Ya. Mungkin sekarang ada nih keluarga muda yang baru punya putra-putri. Ini keluarga Awan umur muda. berapa, Awan? 7. 7. Nah, ini mulai bingung nih kira-kira mungkin asupan atau insight tentang mengasuh anak bisa kita dapat dari siapapun. Betul, Orang kadang tua, di keluarga. YouTube pun juga udah banyak. Betul, tapi kira-kira kita mau lihat angle yang lain sebagai seorang Katolik ya. Beban. Sebagai seorang Katolik itu kan juga harus menerapkan nilai-nilai Katolik nih Betul. dalam mengajar putra-putri gitu ya. Betul. Nah, karena saya juga masih harus terus belajar dan Sony juga harus tahu Betul. sebelum nanti punya anak gitu ya, udah harus membekali diri. Kita pengen ngobrol nih sama orang yang memang dari dulu sudah berkecimpung di Betul. dunia anak gitu ya. Apalagi pernah jadi tim pengajar. Dan Ya. juga pernah jadi anak kan? Apa? Enggak, aku langsung jadi ibu-ibu. Kita panggilnya Kak Maya ya. Iya, Biar terima ya. kasih. Ya, Kak Maya sendiri punya background pendidikan apa nih sampai akhirnya pernah menjadi seorang guru anak-anak? Jangan kaget ya. Nah, Sastra mesin nih. Bukan dong. Bukan dong. Kaget. Apa tuh? kalian tuh berdua adik kelas aku kan di Iya, kampus, di kampus. ya. Tahu Bagus, dong ya. Sopan ya. Iya. Swasta, Iya. swasta. Jadi saya kuliah itu jurusannya FISIP HI, Hubungan Internasional. Saya dari Unpar. Oke. Nah,
Kalau masalah bahasa Inggris makanya semua orang mampu ya. Oke. Ya, jadi Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Jadi waktu sudah menikah dan punya anak umur 1 tahun, Ya. rasanya harus bekerja lagi. Oke. Ya, rasanya kuliah mahal-mahal, lama-lama terus nggak kerja. Coba iseng jadi guru. Nggak ada background guru, nggak ada. Orang belajar politik. Sorry, setelah lulus pernah kerja? Waktu lulus kerja di Yayasan Unpar 2 tahun. Oke. Beasiswa lu tuh gue yang ngurus. Sorry nggak beasiswa, otak kita nggak nyampe. Ya. Iya. Ada namanya satu bagian di Unpar itu ngurusin beasiswa. beasiswa. Nah, iya. saya Oke. ngurus di Jadi situ. artinya pernah pekerjaan kantoran di pernah kampus 2 Unpar. tahun di Oke. kampus Unpar. Resign, Aha. nah, menikah, Oke. punya anak. Aha. Jadi sempat nggak kerja nih setahun kan, jadi Oke. berumah tangga. Harus kerja. Gimana caranya? Aha. Modalnya tuh bekalnya cuman pernah jadi guru sekolah minggu. Oh, Di pernah. sekolah di gereja Kristen lagi. Tahun berapa tuh? Kok bisa? Kamai? Zaman kuliah lah. Kok bisa? Emang Oh iya. tadinya Kristen? Eh, Iseng. saya tuh tumbuh di 2 tata cara. Bukan 2 tata cara. Jadi gini, mama saya tuh dulu Kristen, Oke. opa saya pendeta. Aha. Papa saya sangat Katolik. Papa Oke. saya itu anak Miss Dinar pribumi pertama di gereja Kemuning. Waduh. Oke. Nah, Kemuning. tahun 1904. Pokoknya Kemuning baru didirikan Awal-awal lah ya, berdiri. 1942-an kalau nggak salah. Jadi mama saya dengan cara berdoa yang Kristen, masuk Katolik, Aha. tapi gaya berdoa Kristennya itu masih di Masih terasa. Ya. Oke. Kental Apalagi ya. papa dari mama pendeta. pendeta Makin gitu. kental nih. Sama kan? Mama dari Anda juga majelis. Mama majelis. Ya, betul. jadi kamu tahu kan rasanya berdoa tanpa buku. Iya. Asik. Gil, praktekin nih sekarang nih. Tuhan urapi Sony Iya. dengan Urap tuh and ya kan? ya itu bahasa Doa-doa umum. ke orang Kristen kan urapan Betul, Roh urapi, Kudus, betul. tutup bungkus Iya, dengan darah iya. Yesus. Yes. Nah, itu doa-doa yang tidak ada di textbook Ya, betul. Katolik. Betul. Nah, tapi itu berjalan lah. Itu nggak jadi masalah di keluarga kami sama sekali enggak. Nah, terus akhirnya coba ngelamar ke beberapa sekolah saat itu. Oke. Tapi kok yang manggil dalam 24 jam langsung Santa Angela. Oh, mungkin belum lapor RT RW Anda. 24 jam. Ya, Tapi makanya dipanggil. kakak saya masih Ciwaruga loh. Oh. Belum di Buah Batu. Nggak- Adiknya di mana? Kalau kakaknya di Ciwaruga? Prongpong, Pak. Prongpong. Jadi Santa Angela memanggil. Santa Angela panggil, Oke. suster wawancara karena dia lihat Resumenya. ya resume kan bikin CV kan lagi gaya ya pakai Yes. bahasa Inggris dong. Betul, in English. Oh. Lulusan Unpar masa nggak bisa bahasa Inggris? HI pula. HI pula. Oh. Buat HI, HI ya. HI kan. Suster itu langsung interviewnya full in English, in 2 hours full in English. Oke. Apa yang dia tanya? Bukan background pendidikan gua, dia nanya keluarga gua bapak Tumbuh ibu gua lingkungannya siapa, gimana? tumbuh di lingkungan bagaimana, mertua gua siapa, bagaimana membesarkan anak, mengasuh anak-anak gua. Semuanya dalam bahasa Inggris. Dan lu jawabnya yes no doang kan? Enggak dong, Nodi, malu. Yesnya iya. juga yes kan? Yes. Yes. Enggak yes loh. Yes. No. Ya, bener sih. Iya. Ya udah akhirnya karena all good menurut beliau, besok datang ya tes ngajar. Oke. Panik. Telepon temen yang ngajar di playgroup lain di international school. Gue harus persiapan apa tes ngajar? Ya gue kirim ke rumah lu, dia siapin bahan pengajaran buat tes. Nggak ada yang kepake. Hari saya pertama ngajar situ nggak disuruh tes ngajar, saya cuma suruh nemenin partner saya yang senior itu. Saya liatin dia. Observasi. Saya disuruh ngeliatin cara partner saya mengajar. Oke. Besoknya langsung bekerja ya. Oh ya iya, ya udah bisa langsung. Ngajar apa kak? Playgroup. Sorry, kurikulum playgroup itu apa sih? Maksudnya bermain kan umumnya bermain. Ada ya. kurikulum nggak sih playgroup Kalau gitu? di Santa Modulnya. Angela itu playgroup itu bermain. Aha. Tapi sedikit demi sedikit dikenali pembelajaran, pengenalan warna udah pasti. Kayaknya kita berdua cocok deh itu deh. Ya. Main, kenal warna. Boleh lah, ikut. Kamu harus tanya sama anaknya Nodi. Kamu harus tinggal di desa Pororong. 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 Konoha boleh nggak? Konoha terlalu banyak kekerasan di dalamnya. Setahu gua yang gua tahu itu Pororo. Pororo. Ya itu. Kalau Pororong Kampung. mah nggak.
Ada NG-nya. Desa Porong-Porong itu tempat tinggalnya Pororo. Oh. Akan suka tinggal di sana kan anak-anaknya cuman makan, berkumpul, Ya, kita itu. mancing Mau, bersama, mau. kita lihat matahari terbenam bersama, Ikut. pulang makan lagi, seneng. Kapan berangkat? Ya. Jadi memperkenalkan dengan modulnya atau kurikulumnya bermain dan bermain. Ya, tapi kan kita sebagai manusia yang dapat peran guru, itu tuh nggak cuman ngajar, lu nggak cuman buka buku textbook, oh ini pengajaran kita hari ini harus ini nih. Di situ yang namanya hidup bersama dari pagi sampai siang, namanya ngobrol pakai hati. Anak Sama 3 anak. tahun apa sih obrolannya? Iya. Iya. Miss. Miss, aku mau ke toilet sama siapa? Sama Miss. Nah, jadi kita jadi Miss tuh jadi guru, kita jadi mama, kita jadi mbak, Jadi babysitter lah ya. kita jadi Iya. helper. Harus bisa semua. Wow. Lu harus bisa jadi entertain, lu harus nyanyi. Kita harus bisa nyanyi. Gimana caranya anak-anak mukanya semua lihat kita? Soalnya Gua nggak nyanyi lagu itu. Oh, sangkain. Red and yellow and nggak bisa. Gue cuman red and gue harus tempel kertas warna di whiteboard. Red and yellow and pink and green, purple Mbak and Rosa tahu. orange Iya. and blue. I can see. Lu belajar bahasa isyarat. Endingnya kan? Nggak ada di Kokomelon. Dung 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 dung. Boleh cari, nggak ada di YouTube. Serius? Pakai bahasa isyarat. I can see a rainbow. See a rainbow. See a rainbow. The wheel on the bus go round and round. Hey, round and round. Gayanya bukan gitu. Ada gayanya. The wheels on the bus go round and round. Kayak gue yang gergaji ya, San. Ngikut lagi kita tuh. And round. Om Stef juga diam-diam gini Om Stef. Semua harus dengan gerak. Ah. Kalau gerakan lu nggak pas, anak nggak akan inget lirik. Oh, ini memang cara kerja otak anak usia sekian harus seperti itu ya? Banyak sekali yang mengajarkan anak usia 3-5 tahun dengan full English di lingkungan yang full Indonesian and Sundanese. Oke. Oh, so that's So why. I can speak Gua English nggak nyalahin. little lah. Little. Tuh kan? Semua Little. orang tua punya alasan. Itu semua dibenarkan. Oke. Tapi buat kita yang masih nyekolahin anak di sekolah nasional, Aha, ya, Ya. pergaulan sehari-hari bahasa apa sih? Indonesia. Suna kadang gitu ya. Ya, Sunda. Suna. Bahasa Indonesia, Bahasa bahasa ibunya Sunda. Indonesia. Ya, sekarang ibu ini ngomong sama anaknya gini, boy, stay here, don't pau-pau, mami. What? Don't what? Dengerin dulu. Don't pau. Jangan suka motong, nggak Anak bagus. kaget, don't Ini Miss pau-pau. lagi ngomong, Don't pa. boy, Boy. gua nggak boleh sebutin nama ya, misalnya Boy. gini, boy, Bo, stay here, stay here. mami stay outside, Oke. don't pau-pau. Don't pau. Bukan dong. Pau-pau itu pukul-pukul. Itu Pau. anak ini kan suka nonton kartun, anime, apa. Nah, bahasa my pau God. itu yang diterjemahkan oleh ibunya untuk bicara dengan bahasa Inggris versi ibunya. Pau-pau. Don't pau-pau. Boy stay here, mami stay out. Nggak gitu. Orang Inggris, orang Amerika nggak gitu ngomong sama anaknya kalau nyuruh anaknya diam di Itu tempat. siapa nama emaknya kalau masih ingat? Ayo jujur aja. Anaknya udah SMP sekarang. Nah, sekarang posisinya lagi nonton tuh orang. Iya kan? Nah, sekarang kalau kayak orang bule kan nggak gitu nyuruh anaknya berdiam kan? Boy, shut up. Iya. Berhenti. Sekarang gini, lu mau ngomong bahasa Inggris, Ya. don't do that. Enough gitu ya. Cuma Ah. segitu doang ya. Misalnya gini, Franklin, don't do that. Terus anaknya diam aja. Karena dia dengar bahasa hari-hari, teman-temannya di kelas kan ngomong Indonesia. Ibunya pengen ngomong bahasa Inggris in English di rumah. Franklin, don't do that. Terus dia melakukan hal yang tidak disuka ibunya. Franklin, cek mami ge, don't do that, don't do that. Nah, Lo mau ngomong apa? Ya. Baru dia lihat. Jadi Kagetnya karena intonasi dan Sundanya. dia tidak dapat itu di Yang calawak Salah. soal gitu. Nah, Nona. Jadi gini loh, itu hak orang tua. Yes, Kalau betul. anaknya punya kemampuan berbahasa 5 Ya. bahasa sekalipun, itu semua orang tua punya alasan. Oke. Tapi kami sebagai guru di sekolah, kami kesulitan dengan anak yang bingung bahasa. Maaf, berarti kalau gitu guru yang harus memperbaiki tata Sangat. caranya. Dan kita juga Bebannya harus di guru. ya, sekarang kita ngomong, ayo
kita mulai, karena kita sekolah nasional, bukan nasional plus, bukan international school. Ya, Oke. nasional. Nah, anak ini dibawa masuk ke sekolah nasional, Aha. di rumah ngomong Inggris sama Betul. orang tuanya, Oke. sama opa omanya ngomong Mandarin. Nah, lo Artinya kalau masuk ke sekolah internasional akan tidak masalah? Tidak ada juga. Gue nanya lagi sekali lagi, pergaulan di luar rumah bahasa apa? Nah, kalau misalkan campuran tadi Tergantung kayak dong. Mandarin dan Inggris dan lain sebagainya. Nah, kalau si anaknya jadi bingung, masuk Diem ke aja. internasional juga jadi bingung. Iya. Sekarang Gitu. anak lu ya, umur 7 tahun, sekolah dasar di Bandung yang bagus. Jangan ngomongin yang negeri dulu deh. Oke. Pasti ada bahasa Indonesia, bahasa Ya. Inggris dan bahasa Sunda. Betul. Iya. Di sekolah 3 yang bahasa tuh bagus ada Mandarin. Betul. Oke. 4 bahasa. Ya. Yes. Bahasa ibu aja dia belum kumpul Belum, kosakatanya. iya. Terus dia udah campur dengan segala kosakata. Artinya kurikulum kita ada yang salah. Enggak. Enggak ada yang salah. Jadi gimana menurut Kan kita ngomongin Kamaya nih? kurikulum nasional. Oke. Masalah ada penambahan bahasa-bahasa itu improvisasi dari setiap sekolah. Oke. Menyediakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, dan Inggris. Inggris. Jadi kalau kayak umat sekalian gini mendidik anak dan sekarang Kak Maya berkomentar seperti ini, menurut Kak Maya apa yang salah? Pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang iya. nggak suka. Oke. Karena dia, gue pengen anak gue fasih berbahasa Inggris, biar dia tahu. Ya semua alasan gue bilang. Ya. Nggak, Gue juga maksudnya gak bilang gue berarti 100% benar. Berarti masalahnya adalah cara menyampaikan, mengajari si anak ini yang memang jadi si anak ini kebingungan sendiri akhirnya. Bingung. Atau kita balik, kondisi otak anak usia sekian Ah. mampu nggak untuk menerima masukan Nggak. itu? Sampai usia 9 tahun baru 70% yang berfungsi. Artinya saat Jadi- kita memberikan di luar porsi kemampuan mereka, kita yang harus punya kesadaran, tidak seharusnya kita bebani semua. Udah paling bener nyekolahin anak di sekolah nasional. Ya, Oke. kecuali lu ada rencana, ya 3 tahun dari sini papa harus ditugaskan ke Rwanda. Taiwan, ke Rwanda, ke Iya. Uganda, Iya. anything, boleh. Masukin aja international school silahkan. Oke. Tapi gue melihat kondisi di nyata Ya. di lapangan. Aha. Sebelum minta anak untuk belajar bahasa lain selain bahasa ibu, Oke. lihat dulu. Kalau kita jalan-jalan bawa anak kita, ketemu teman-teman kita yang bawa anak juga playdate, Aha. mau Aha. ngobrol bahasa apa? Nah itu. Oh. Kalau ini semua sehari-hari bahasa Inggris di rumah, Aha. terus ketemu anak-anak temen lo yang santai, biasa ngomong Indonesia, campur Iya. Sunda, Nggak bisa bahasa Inggris. anaknya nggak nyaman. Iya. Aku nggak suka ketemu teman-teman papi Iya. sama mami yang itu. Artinya bagaimanapun juga ceritanya kalau kita ini kita baru ngomong sebagian kecil ya tentang bahasa. Ini Cuma baru satu bahasa. awal, baru awal. Artinya- Dunia pendidikan anak-anak ya. Ini artinya akan lebih baik minimal semua anak bisa bahasa ibunya dulu dengan baik. Bahasa ibu sampai TKB beres. Nah, Sekarang TKB beres. bahasa ibu ini teh adalah maksudnya bahasa Indonesia. Bahasa Yang Indonesia. dipergunakan di rumah sehari-hari. Yes. sehari-hari. Mother language itu memang istilah untuk pokoknya bahasa nasional loh. Betul. Harus dikuasai dulu lebih baik. Ibu gue tuh Banten, Sunda Banten. Oh. Ya, bapak Oke. gue Jawa. Oke. Gue mengenal bahasa Jawa, bahasa Sunda di dalam rumah dan bahasa Indonesia. Ya. Sampai dalam pergaulan, gue nggak tahu ngebedain udek sama aduk. Itu dua hal yang berbeda tapi mirip gitu ya. Udah kan nasi nih. Udah, udek itu bahasa Jawa diaduk, sedangkan bahasa Indonesia itu Aduk itu aduk. Aduk. Udek bahasa malu Jawa waktu di udek. Jogja pasti makan udek. Budak. Terus kalau ketemu di pergaulan bahasa Sunda, Oke. ini yang jet lagnya di sini. Sekolah lah gue di sekolah negeri. Oke. Sekolah negeri di bayangan gue, ngomongnya Sunda semua. Gitu. Ternyata Sunda lemes semua. Oh my Sedangkan God. gue backgroundnya Sunda Banten di rumah. Di sekolah waktu SMP Katolik itu adalah pergaulan yang Sunda pasar ya, Mbak Iya. Rosa. Anu Ingat nggak? cacalawakan ya. Anu cacalawakan. Tah eta. ya, gua nggak Come on atuh. Balik sate. Ya, maaf ya kalau kasar, cuman ini ya fakta ya di dunia Iya. remaja Iya, saat iya. ini pun Betul, bahkan betul. lebih kasar ya. Betul, Nah, Betul. terus ketemu teman-teman dari sekolah negeri yang semuanya rata-rata Sunda lemes. Sampai Iya, gue pernah ditegur. Di mana sih mana? Waduh. Cicahem ya? Per terminal. Wow. Di situ saya tidak pernah berani lagi ngomong bahasa Sunda yang saya tahu. Gitu. Jadi Di itu mantan, pun Nay. bahasa Sunda, bukan bahasa Inggris dan Indonesia Iya, iya, belum iya, ya. iya. Masih Iya, Ini bahasa masih bahasa pergaulan. sehari-hari. Bagaimana kita harus menjawab dengan bahasa yang sopan Hmm. terhadap orang yang lebih tua dalam bahasa Indonesia. Kalau anak kecil sekarang kecenderungannya gimana, Kak Mai? Maksudnya dengan pengalaman kemarin sempat jadi guru juga. Ya. Anak kecil sekarang tuh influence terbesar tuh dari mana sih? Soalnya sekarang banyak dari YouTube, Film, dari ya. film, Ah. banyak belajar dari film, orang tua, sekolah. Sebenarnya influence terbesar anak menurut Kak Mai sekarang Dari YouTube. Hmm. Sampai ada satu muridku
pinter banget bahasa Inggris Disney. Oh, Orange and blue. Gaya oke. bicara Disney. I want to eat. Miss, that's not my bag. Wow. Terus jawabnya gini, oh ya oke. Disney dong. Disney. Itu Goofy ya. Oh ya. Iya. Bisa jadi. Karena dia influencer terbesarnya adalah Iya. tontonan dia. Iya, jadi tetap deh. Ini sebetulnya ya semua sekolah nasional ya Iya. yang kita kenal di sekitar lingkungan kita. Iya. Aku nggak ngomongin international school ya. Oke. Ini kalau orang tua yang pilih anak sekolah di sekolah nasional, berbanggalah dulu dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya, ajarin dulu sampai umur TKB deh 6 tahun. Karena dia 6 tahun dia harus persiapan ke SD. Kenapa SD harus disiapin bahasa Indonesia yang benar? Ada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ada untuk nilainya. pelajaran PPKN yang menurut kamu mengenai pengamalan sila. Kalau lu nggak jelasin anak lu dengan bahasa Indonesia yang baik dan betul, Ayo, dengan sangat budi ngerti. pekerti di rumah, Iya. dengan buku-buku bacaan rohani, itu sangat membantu ya. Buku Oke. bacaan rohani, doa-doa yang kita baca di gereja, ada bukunya. Iya. Itu sangat membantu saat anak itu masuk SD. Kenapa? Dia belajar membaca secara baku dan formal. Udah gitu pas nilai PPK-nya jelek, orang tuanya marah kenapa jelek? Bukan tidak tahu Semua mungkin tapi nyalahinnya tidak guru. bisa. Yes, bukan tentang tidak tahu jawabannya. Mungkin si anak tahu tapi tidak tahu how to-nya. How to? Karena tidak dapat. Oke, make Jadi sense. gini nanti, kenapa anak saya nggak bisa? Ini gurunya bisa ngajar nggak sih? Nah, bro. Nggak, kamu ngalamin hal itu nggak? Ngalamin. Kalau di playgroup dan TK tuh kan karena lebih bukan target pelajaran yang dikejar. Ya. Sebetulnya yang berat itu nanti guru SD kelas 1 dan kelas 2. Grading karena ada grading di sana dia ya. Ada target nih anak usia semester ini harus bisa apa, gitu. silabusnya kan begitu. Ya. Kalau kami kan di playgroup dan TK, playgroup bagaimana anak mengenal lingkungan di luar rumah. Tapi dengan bermain. Dengan caranya. bermain. Oke. Banyak yang nangis sebulan pertama. Ada 1-2 anak yang masih nangis, nggak mau pisah sama papa mamanya. Jadi gimana caranya kita bujuk dia lewat Pelan-pelan. mainan? Tapi memang harus dipisah karena Ya. ingat, Son jangan takut berumah tangga ya. Ya. Karena anak-anakmu akan lebih cerdik dari kamu. Ya. Yes. Oke. Jadi Of dia course. akan nangis kelojotan di lantai kalau masih ditonton sama papa mama. Betul. Jadi kalau memang kelojotan di bawah tinggalin aja udah. Jadi Bapak Ibu boleh Iya. ditinggal. Maaf Safety ya. zone dia. Ini cerita Son sedikit sedikit beda kalau misalkan kayak anak gua nih ya, si Owen, kalau misalkan dia dipegang langsung sama Miss-nya dengan ada maminya. Beda ya? Bedanya jauh. Bapak Ibu silahkan nggak apa-apa. Tapi Miss kasihan Miss nanti trauma nggak Miss? Nggak akan trauma. Boleh keluar dulu. Karena kan kalau di kami itu ada jadi masuk ke lorong playgroup itu ada satu pintu tertutup lagi. Nanti anaknya di pintu kaca, Mami, maminya di luar gini. Dramatis ya. Banyak itu nggak cuma satu. Itu tiap angkatan ada kayak begitu. Terus di belakang ada pemain musik. Berisik. Jadi dramatis. Nanti beres maminya pergi, dia ngeliat maminya pergi, dia nangislah di lantai. Oke. Kelojotan gitu. Terus nggak usah nangis, mami juga udah di parkiran, mau ke kantor, papi ke kantor, nggak ada yang denger, mami nggak denger, papi nggak denger. Berdiri dulu yuk, berdiri yuk. Masih nangis nih, diberdiriin. Ada kaca kan cermin, coba lihat di kaca, cantik nggak kalau lagi nangis gitu? Berhenti nggak nangisnya biar cantik? Iya, yuk cuci muka. Harus cuci muka. Kalau meredakan anak kecil nangis. Oh gitu. Catat. Buat Udah gak nangis kali jawaban. Udah enggak. nangis ceprot. Pakai hoe. Ngalamin gak? Enggak, gua enggak expect ini keluar dari rumah Noni hoe. Om Steph ngalamin. Tawanya keras banget. Aduh. Jadi anak bawa ke wastafel, Cuci dia muka. harus cuci muka. Kenapa? Sama fungsinya seperti kita. Maaf ya. Kenapa orang wudhu? Oke. Air itu menurunkan emosi. Oh. Jadi kalau anak nangis, mau sekeras apapun dia menangis, saat dia ketemu air dingin, menyentuh pertama keningnya, mukanya. Beda air panas dan dingin. Air dingin aja, air keran. Biar dingin. Biar ada. Jadi ntar kalau Jadi Sony kalau lagi stres ya, celupin kepala ke bak mandi. Enggak. Aku biasa masuk freezer, Kak. Setengah jam.
Anak nangis cukup basuh dengan air Jadi keran gua air ngerti. dingin. Kalau Sony cranky nanti sama gue Iya. siram, bukan gue basuh lagi. seblok, belanwir. Tapi itu kayak pertolongan pertamanya ya, dalam artian harus. langkah life hack. Life hack. juga gitu. Jadi ya. gini, Oke. mukanya kita Basuh. Bilas. basuh, Hmm. punggungnya kita usap. Udah ya, Oh, nggak apa-apa ya. nenangin Nggak apa-apa ya. Ambil tisu, ingusnya buang semuanya. Wah. Kita harus jadi mami. Nah ini Iya. ntar lu kayak makam ya, ini dapat dari mana ilmu? Apakah di hubungan internasional diajarkan? Di hubungan internasional gue belajar merubah angka 3 jadi 8. That's how Manipulatif. that's how politik works, you know. Yes. Iya. Yap. Bener nggak? Yes. There's always gray area. Ya, gue gak berani ngomong ya. Jadi intinya literasi ini pun sampai sebegitunya Jadi gini, dibelajarin ya. Karena guru-guru di sana tidak semuanya ada background pendidikan. Jadi pimpinan saat itu sangat bijak sekali. Setiap bulan kita dipanggil narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk anak-anak tapi Untuk anak-anak. Jadi penyampaiannya pun harus. Jadi kami tuh nggak belajar parenting dari Google. Tolong ya. Oke. Bukan gua nggak suka dengan isi parenting Google, tapi Aha. tidak cocok untuk budaya Indonesia. Oh. Why? Parenting Google dibikin sama orang Luar untuk culture mereka. Untuk culture Makanya mereka. pakai Google Indonesia dong. Enggak ngaruh. Nggak ngaruh. Itu hanya terjemahan. Gimana cara papa mama kamu mendidik kamu, Ya. itulah dipakai. Kalau Yang- kamu nggak suka dengan cara papa mama, kita yang ubah sendiri. Nggak usah patokan pakai Google. Modifikasi lah Modifikasilah, ya. kita juga kan jadi orang tua nggak ada manual book. Iya. Lu untuk kawin dikasih manual book sama pastor, Kagak. lu Iya, juga iya. nanti nggak dikasih. Enggak. Dikasih Dikasih. sih. Manual Cuman, book apa? Alkitab. Salib, sama Iya, Rosario. itu lebih ke pedoman hidup ya menurut kita ya. Terus kalau anak nangis-nangis Iya. tinggal sama orang tuanya, terus diambil sama guru, nanti anak saya trauma. Enggak. Trauma itu adalah saat anak melihat kekerasan dalam keluarga. Itu yang utama. Itu trauma banget. Dari hasil gambar anak-anak itu di kelas kita bisa Oh iya lihat. tuh. Di film-film sering tuh. Namanya aku lupa apa ya. Hmm. Jadi anak ini udah gambar bagus, gambar rumah. Kalau jadi ada artinya, kalau dia ngegambar rumah itu artinya dia ada kerinduan, kehangatan dalam rumah. Kerinduan, berarti dia sedang tidak mengalami itu. Yes. Oke. Oh. Saat harus menggunakan warna apa yang banyak dia pakai? Merah. Kalau Misalkan. merah, there's anger in her. Di dalam jiwanya, dalam jiwa. Warna merah itu warna marah. Ada yang dia nggak suka di rumah. Tapi kalau cewek beda-beda Not. Merah tuh ada marun ya. Ada buat laki-laki merah, Miss, merah. Nih, Kamu merah. ngomongin warna merah. lipstick kan? Buat Masalahnya cewek tuh gini, banyak. Kalau kayak merah doang cewek ya, merah nomor berapa? Ya, 0708 Bener. beda. Nah, Dek, aku yakin kamu pernah nemenin istri kamu ke toko kosmetik yang di Mahmud ya. Samping IP. Yang sebelah IP itu ada kosmetik Aduh, Mahmud. Iya, Iya. toko Mahmud. Mahmud. di situ. Itu hair dryer juga murah situ. Iya, itu kan lipstick ada nomor 1 sampai 5 yang Iya, merah. Ada Aku merahnya. cari buat aku kok. Ikan kita sharing. Serius. Bukan apa-apa. Aduh, kalian TK-nya di mana sih? Waktu itu yang Sony Jangan-jangan aku patahin. Aku harus ganti. Ya, jadi udah diwarnain sama merah. Jadi dia warnain bagus rumahnya semua. Terus dia ambil warna coklat tua. Waduh. Wow. Habis coklat dia ambil hitam. Aduh, gelap semua itu. Lu menjadi guru mau ngomong apa? Karena lu tahu itu artinya apa. There's no happiness. Dia tidak melihat happiness di situ. Kosong, hitam, Tapi mereka belum gelap. verbal, masih mengungkapkan lewat. That's why kalau punya anak kecil Aha. yang di rumah Hmm. sering-sering kasih kertas polos, kasih pensil Warna. pensil warna krayon. Hari ini mau gambar apa? Jangan lu atur. Coba mama mau lihat kamu gambar mobil? Nggak usah. Hari ini Biar moodnya. dia ngeluarin. Jadi cara anak mengekspresikan perasaannya adalah lewat gambar. Kalau anak gua kasih whiteboard. Kalau whiteboard lu nggak bisa dokumentasiin. Iya. Kalau lu kasih HVS, lu gambar, lu beres gambar apa Wawan? Oh ini, papi kasih tanggal ya, tanggal hari itu. Oke. Lu ada kenangan, lu masukin dong ke file itu, file folder. Tuh, Nesya dengerin. Ngambek ke bininya. Tapi itu tuh teori psikologi ya, bahwa anak itu akan selalu punya. Lu tua, lu punya. sabar. Oh, salah. Oh, gue ngegas ya. Ada yang lebih tua. Mau diabsen? Aduh, son. Lu tua gini, kita orang tua ya. Kita kalau kesel, kita bisa curhat sama siapa? Oke. Iya betul. Ekspresi kita Ya, adalah lu bercerita. juga kalau udah terlalu sering interaksi sama yang manusia yang ini, lu nyaman sama dia, lu tahu nggak kemarin? Gua
lepas job gara-gara ini nggak dapet duit gue. Lu bisa ngomong gitu. Kalau anak kecil mau curhat sama siapa? Tahu nggak anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun caranya curhat? Kalau dia keselnya sama papi mami, terus dia mau curhatnya sama papi mami. Kalau papi mami kerja, dia mau cerita sama siapa? Sama emaknya, engkong, opa, oma, ngerti kayak Mbaknya hantu. si babysitter babysitternya. Babysitter nggak? Babysitter kakaknya dong berarti. Ada yang lebih muda. Babysitter ada yang sayang sama anak, tapi nggak semua sayang sama anak. Iya. Ada yang pakai hati, ada yang enggak kerjanya. Dan saya tetap beda sama ibu kandung. Iya. Beda. Jadi kita jadi guru di sekolah itu kita cuma ada apa ya, kasihan. Nah, dipanggil ke orang tuanya? Boleh gitu manggil? Ya nggak boleh, lu namanya nuduh. Orang tua kan merasa tertuduh, ada self defense dong. Aduh miss, nggak ada apa-apa di rumah, saya baik-baik aja. Versi dia. Gimana kegiatannya sehari-hari di rumah? Kan kita pengen, mam, anak ini sebut saja Mawar ya. Mawar ini gimana sehari-hari kegiatan di rumah? Oh biasa miss, dia bikin ini. Oh iya. Nggak bisa ngorek lebih jauh ya? Nggak bisa. Ya paling nanti lebih kita bantu aja biar lebih pede ya. Iya. Kalau di rumah suka nyanyi-nyanyi nggak? Suka miss. Dia paling suka apa? Ya itu miss, nyanyi-nyanyi, gambar. Oh ya nggak apa-apa. Nanti pura-pura bawa ke sekolah aja, nanti miss kasih nilai, kasih bintang gitu kan. Oh. Nggak bisa lu masuk intervensi langsung. Ada apa ya di rumah? Apa? Siapa kamu? Tertuduh. Itu dia kayak yang Iya. judgmental aja Jadi jatuhnya. yang ada kita cuma bisa bikin anak ini happy aja. Oke. Nah, berbicara tentang tadi mengajar anak dari usia dini gitu ya, ditambah lagi dengan harus masukin nilai-nilai Katolik misalnya Oh, di iya. dalamnya ya. Pastoral namanya. Nah, ini kan nggak gampang ya, Nggak. apalagi juga orang yang dengan background latar belakang orang tuanya yang Katolik juga KTP doang misal gitu ya. Banyak. Harus ngajarin apa nih? Jadi kalau untuk gitu. usia kecil seperti itu, playgroup dan TK, kita nggak bisa masukin kurikulum seperti, ayo anak SMP, SMA kita baksos ke sini. Mungkin Oke. itu nyata dengan terus ada literasi yang harus ditulis kalau kakak-kakak kelas besar. Kalau anak playgroup dan TK itu lebih ke aksi nyata. Oke. Nyiram tanaman tuh sayang loh sama Oh, Simple iya, things iya. aja ya. things. Oke. Ayo kita mau tanam bawang merah ya. Harus rajin disiram setiap pagi, nggak usah banyak-banyak nanti busuk. Itu cara-cara kita mengajarkan keimanan. Dia peduli dengan yang ada di sekitar. Nggak buang sampah sembarangan. Itu cara kamu beriman. Ini kayak perumpamaan jadinya ya, menggunakan perumpamaan. Nggak bisa kalau ke anak kecil ngajarin teori. yang abstrak, nggak bisa. Iya, Iya, benar, abstrak benar, agak susah jujur. Gue juga jujur gue agak kesulitan dengan anak gue yang bocil. Iya. Kungkung itu kan udah meninggal. Aha. Iya. Terus ke rumah Tuhan Yesus kenapa nggak pulang-pulang lagi? Emang Wah. rumahnya di mana? Lebih jauh dari Jakarta nggak? Oh. Ya enggak sih, ya kalau Iya, di iya. Larung ya di Jakarta. Larung. Di larungnya di Cirebon. Belum lagi ada yang ngomong mau dong ketemu Tuhan Yesus. Nah, jangan dulu. Mami aja belum. Mami Belum aja saatnya. Iya, itu kan jelasin itu terlalu abstrak Iya, sebetulnya. iya, Jadi betul. kita harus benar-benar yang, makanya aku bilang, jadi orang tua itu nggak ada manual book. Cara satu-satunya sebagai orang tua Katolik, ya lu juga belajar agama lu yang benar deh. Kalau nggak dari sekarang fondasi dipasang buat anak-anak kita yang Iya. usia golden Dini. age ini, Iya. nanti udah gedenya mau gimana? Mau jadi, maaf ya, udah banyak yang ateis loh. Yes. Udah banyak yang keluar dari gereja Katolik karena Hmm. tidak merasa, ada yang kosong lah di gereja Iya, iya. Katolik. Dia nggak merasa imannya Bertumbuh. tumbuh dan Hmm. dulu pengajarannya waktu kecil seperti apa di rumah. Oh, jadi jangan serta-merta nyalahin gereja juga ya. Jangan. Terus sekarang gini, papa mamanya dari kecil ketat. Dia dari kecil itu udah Miss Dinar sampai SMA Miss Dinar. Begitu menikah, dia memilih keyakinan lain. Orang tuanya sedih, udah pasti. Orang tuanya dewan gereja, Kecewa. udah jelas tokoh Ya. gereja, salah satu pendiri gereja tersebut. Tapi apa yang membuat anak ini memilih? Berarti cinta Tuhan Yesus yang pertama itu nggak berarti ya buat kamu. Bahwa yang mencintai kamu pertama kali itu Tuhan Yesus loh. Lalu kamu memilih keyakinan yang lain yang menurut kamu Iya. lebih cocok buat kamu. Walaupun kompleks perjalanan hidup si kompleks anak banget. ini, tapi kalau kita ngomongin fondasi iman, itu mah mutlak. Awalnya dari keluarga semuanya. Semua. Ya. Kamu gini, Aku menang. San, aku nggak tahu kamu anak pertama atau anak Bungsu, kedua. anak ketiga. Menang. Anak ketiga dari bungsu.
Bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Gue juga anak bungsu. Hmm. Gue kalau ngomong nggak suka dipotong. Oh gitu. Lu juga menguasai obrolan orangnya. Sama. Karakter itu ya. Karakter. Jadi kami sebagai guru TK dan playgroup itu sudah 2 bulan pertama sekolah nih. Anak masuk Juli. Oke. Juli, Agustus, September kita harus bisa bikin evaluasi. Anak ini perlu bantuan apa? Wow. Apakah anak ini ada gejala menuju berkebutuhan khusus? Aku nggak ngomong autis. Iya. Terlalu mudah orang kayaknya ngasih label gampang, nggak boleh. Autis itu lebar sekali. Oh, lebar banget. Butuh Jadi, riset lagi. ya, jadi kita bilang anak berkebutuhan khusus. Oh, anak ini ada hambatan bicara. Oh, anak ini ada kesulitan bicara karena ternyata di rumah dia dari kecil sampai besar itu makanannya masih di blender. Wah, Jadi Ngaruh itu. fungsi-fungsi organ mulutnya itu tidak berfungsi. maksimal. Oh. Kan anak itu harus Ya, tahu ngunyah. dan dia gampang biar cepet ditelan Iya, karena iya. mama papa kerja ya. Iya. Dia blender semua, dia telan. Jadi begitu sekolah kami ada makan bersama, terus wortel lu mau telan. Iya. Memang wortelnya kecil dan empuk, tapi Dia langsung telan. Waduh. terus dia minum. Itu enggak, aduh. Jadi tidak akhirnya mendidik ya itu. kami cuma bisa bilang gini, Mam, boleh dirujuk dulu ke dokter spesialis anak supaya dirujuk ke psikolog. Nanti ada terapi. Ya. Terapi mengunyah. Ada ya. Jadi lidahnya disikat pakai alat khusus buat itu, Iya. ada pinggir-pinggir lidahnya. Dia belajar makan yang kriuk-kriuk renyah. Tapi Miss nanti kalau makan kerupuk batuk. Kalau makannya sekaleng batuk. Artinya ngerubah habit tuh kan butuh proses ya. Itu dia Luar sudah biasa. alami itu di keluarganya. Masalahnya Tidak kan mudah. ya susah Son. Maksudnya Iya. kan semua juga by proses dulu. Betul. Kitanya juga yang jadi orang tua nih ya. Zaman dulu juga sama orang tua kita kagak di blender juga tuh makan. Kagak. Ya. Cuman nasi dipenyet-penyetin biar lembek. Iya, Iya. biar lembek. Udah gitu dibulat-bulat dibawain bekal. Ya, yang paling Luar unik biasa. kadang orang tua nyobain makanin panas apa enggak ke mulutnya dulu. Udah nggak panas, berarti bisa. Tapi bener gak? Bener. itu Jadinya lu kayak sekarang gak? banget. Ya, Nodi bisa segede gini. ya makanya. Apa tuh? Kalau tadi anak semuanya di blender dihalusin. Lu senang segala makanan, lu pilih-pilih nggak kalau makan? Enggak. Pilih-pilih iya bisa enggak. Mama lu pasti tipe yang mama masak ini, makan ya. Tapi Iya. tau gak, gue zaman dulu kecil ya, karena gue susah makan, entah lagi bosen, entah lagi apa. Nyokap gue udah angkat tangan ya, terserah lu mau makan apa. Ada tukang awuk lewat, gue beli, gue pakai makan pakai nasi. Lu makan emangnya kan? Awuk. Lu bayangin awuk gue makan pakai nasi. Karbo dengan karbo. Awuk kan manis, Non. Ya memang gue makan pakai nasi. Gimana, Non? Tapi kata nyokap gue bodo amat, gue mau makan ya Yang udah penting biarin. lu makan. Yang penting lu makan. Awuk pakai nasi. Ya makanya kan gak aneh badan gue segini gini. Sedangkan kan. kita di budaya tertentu kalau Iya. belum makan nasi Belum makan. Iya, Jadi lu betul. tadi makan mie seporsi sampai rumah udah makan belum? Belum nasi. Belum Belum nasi. nasi. Tapi kan tadi dia sama bacang. Ah, ya Berarti itu udah. nasi. Udah. Bukan bacang mah nasi lengket. Iya. Bukan nasi. Aku butuh nasi yang pisah. Saya bersyukur tidak bertemu kalian di kehidupan yang lalu. Tapi yang pastinya ternyata seindah itu dunia anak, Ya. seunik Indah itu banget. dan sekompleks itu Son, nggak pernah bisa Dunia anak-anak itu dibayangin. indah. Lu melihat semua hal yang masih murni itu di dunia anak-anak. Betul. Bahwa dia saat dia nggak suka dia bilang nggak suka. Saat Iya. dia senang dia bilang dia muka. Ekspresif. Saat dia lagi galau ya kita lihat dari hasil gambarnya. Iya. Ada satu muridku playgroup. Papanya dinas ke Thailand. Oke. Di Thailand zaman itu lagi ada pemberontakan. Waduh. Jadi perdana menteri lagi berontak lah sama Iya. di demo sama rakyat. Bandara semua ditutup, papanya nggak bisa pulang. Oke. Miss, ini lagi gelisah terus, teleponan sama papanya karena dia deket sama papanya, Iya, anak iya. perempuan ini. Papanya nggak bisa pulang, nggak mau sekolah, Miss. Tadi ke sekolah juga digendong sama mamanya dalam kondisi nangis. Oh. Gue ambil kan, Hmm. terus mamanya pergi. Kakak kenapa? Pengen papi. Ya udah nggak apa-apa, nanti ditemenin ya sama Miss. Pengen mami juga. Waduh. Ya karena nggak nyaman, ada Iya. kegelisahan, Iya. dia Aha. rindu sama tiap hari lihat papa gitu kan. Aha. Papanya cuma 2 malam jadi 2 minggu. Aha. Nah terus satu-satunya hal kita bisa lakukan adalah bicara pakai hati. Aha.
bertindak dengan hati. Kayak tema ini. Iya, tema KWI. pastoral ya. Maaf ya, saya terlalu Untuk menang juara 1 ya. saya sangat suka sama film KWI itu yang Komsos bikin itu. Iya, saya suka banget sama Ya, film tapi kita itu. berdua nggak ada di sana Ya, sih. kita berdua nggak ada di sana. Kita adanya di podcast. Iya. Iya, dia pemainnya makanya dia suka. Makanya suka. Tapi maaf. Kita walaupun nggak ada di film itu, tapi kita juara 1 Podcast. Ayah juga juara loh. Ayah juga juara. Ya pokoknya bicara dengan hati, bertindak dengan hati itu akan sangat terasa Ya. saat bertemu kondisi yang ya udah dengan ketemu anak batita ya umur 3,5 tahun. Akhirnya gue bilang peluk Miss, dia peluk gue. Yang kencang dong, yang kuat. Kalau kangen sama papi mami peluk Miss ya. Iya. Tahu nggak sampai anak itu SMA tiap naik kelas nelfon gue. Miss, aku udah naik kelas. Laporan. Yes, sekarang dia berarti udah lulus SMA. Nih, anaknya lagi foto-foto. Bukan. Ampun, murid akhir. Anaknya sekarang baru kemarin wisuda kayaknya. Baru wisuda SMA. Sekarang sudah mau kuliah. Artinya umur segitu tuh memang seorang anak akan menjadi memori yang long last. Iya, satu lagi muridnya udah kalau habis melari-lari, habis makan minum 10 teguk supaya apa? Nggak radang tenggorokan. Anak kecil rentan dengan radang tenggorokan. Ya, pokoknya habis baca minum dulu 10 teguk. Dia semua gitu. Minum berjamaah pokoknya kalau di kelas aku kan. Gulung-gulung 10. Anaknya sekarang udah semester 5. Kuliah. Maminya, Miss, anak gua ya katanya. Udah ngomongnya gua lulus sama orang tua murid karena udah deket ya. Seumur ya berarti. Iya. Miss, dia masih loh sampai hari ini minum 10 teguk. Abis ke toilet minum 10 teguk. Toilet lagi, minum lagi. Beser. Itu masih ke bawah, itu dia umur 3 tahun aku ngomong. Dia Habit sekarang gitu ya. udah 19 tahunan. Dia masih nempel di sini. Jadi apa yang kamu lakukan di rumah, anakmu akan lakukan di luar rumah. Iya. Kalau kamu sayang sama anakmu harus. Iya. Tapi memberikan di luar, istilahnya gini, kalau anakmu melakukan sebuah prestasi, nggak harus pakai barang not hadiahnya, pelukan juga sebuah hadiah. Betul. Sini papi peluk. Iya. Tuh, Pak, anak papi keren banget, tepuk-tepuk pundaknya kalau anak laki. Selalu positif ya, harus ya, itu wajib ya. Afirmasi. Jadi marahin anak kayak dulu, kamu mah nakal, kamu udah gitu apa Not? Anak lo nih kalau nakal, Pak, anakmu nih giliran nakal anak si bapak. Iya masih ada yang begitu. Ada gitu ya? Kadang kan kesabaran orang tua juga ya, namanya ibu manusia. dan bapak capek bekerja, memang ada hal-hal keceplosan. Tapi kalau habis beres marahin anak, papi tuh nggak suka kamu kayak begini. Kamu janji pulang ya sama papi, kamu janji pulang sama mama. Kamu janji pulang jam 4. Ini 5:30 kamu baru nyampe rumah. Segala mama teh kan harus tungguin adik kamu, mama harus pergi dulu, nanti ada doa lingkungan, Curcol. semua diomong. Iya, nggak ada yang masuk itu, malah kesel gitu. Nggak ada yang kesel, nggak ada yang masuk kan? Anaknya remaja lagi ABG, anaknya bete dimarahin sama aku juga bete. Duduk dulu, tarik nafas. terus gue samperin deh, maaf ya, mama marah ya, maaf ya, kakak jangan gitu lagi ya, mama teh banyak acara. Kalau habis marahin anak, Minta maaf. peluk, ambil lagi anaknya, ditarik lagi. Itu pengobat luka. Jadi dia nggak nyari obat di luar. Sekesel-keselnya ya. Dan itu buatnya proses juga. Belum lagi kalau anaknya punya six sense. Aduh. Bruce Willis sih. Filmnya Bruce Willis. Six sense? Oh iya benar. Ih, kamu tua banget Son. Tahu juga. Sama kita tua. Iya ya ampun. Zaman kuliah Iya, ya. kuliah. Maaf ya, aku memang masih muda. Aku memang masih muda, belum setua mereka. Jadi Apa bedanya dengan anak yang dengan punya six six sense? sense Beda, itu kayak dong Pak. Six Sense Uluwatu. Tempat. kan ada ruangan-ruangan Resort. tertentu yang dia nggak mau masuk. Oke. Ya. Atau Nemu ada di tempat-tempat sekolah. makan yang dia tidak mau masuk. Iya. Ada tuh banyak tuh cerita Nih tuh. susah banget, anak saya nggak mau ke tempat makan ini, padahal itu enak banget. Dia, mami aku nggak mau, mami ada kodok merah, ada kodok besar warna merah. Gimana ngomongnya? Padahal itu Om Nodi lagi pakai baju merah. Dibilang kodok. Padahal kan jelas tadi King Kong ya. Apa? Harus jadi apa? Harus jadi papa di situ. Hmm. Anak-anak itu punya rasa percaya dirinya
Role modelnya siapa? Percaya diri anak itu muncul dari siapa? Dari papa. Sosok ayahnya. Oh. Anak-anak ini punya compassion. Aha. Compassion apa namanya? Ini apa? Belas kasih. Iya. Dari mama. Walaupun papa juga bisa. Iya. Cuman contoh belas kasih hati, dia berasa untuk empati. Iya. Itu dari mama. Kalau percaya diri itu cuman papa yang punya. Ya. Ini mah kudrati aja ya. Tapi saat kita ngomongin single parent, single parent harus bisa semua. Siapapun lagi. itu ya. Siapapun itu, mau Laki-laki, papanya perempuan. doang, mau mamanya doang, semua harus bisa. Nah, ini ya yang jadi sekarang bahasan kita itu adalah melihat bagaimana mendidik anak, tapi ada sisi religiusnya, spiritualitasnya. Iya. Kalau kita ngomongin psikologis anak, walaupun referensinya banyak, literasinya banyak, kita bisa cari tahu, tetap butuh namanya insting orang tua untuk bisa ngebentuk pada akhirnya naluri. Nah, spiritual ini kan sesuatu yang abstrak untuk dikenal anak usia itu. Yang tadi walaupun perumpamannya udah dikasih tahu nih sama Kak Maya nih, merawat tanaman segala macem. Tapi saat anak ini pada akhirnya kan kita ngomongin lingkungan kita majemuk banget nih. Yes. Dan kita nggak mau menggunakan istilah minoritas mayoritas, kita pernah ngobrolin ya. Ya, Cuman betul. memang lingkungannya berbeda kalau dari sisi keyakinan. Nah, Kak Maya sendiri pernah nggak sih menjelaskan ke kondisi anak? Kemarin saya gue baru lihat ada satu postingan ya, salah seorang anak agama tertentu dijauhi teman-temannya karena agamanya dia berbeda sendiri. Gitu. Jadi kayak bullying lagi tapi agama Bullying, nih. tapi agama, jangan temenin dia mah agama ini gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh Kak Mai tersentuh nggak sih tentang sensitivitas perbedaan agama? Pernah ketemu itu nggak sih di terakhir-terakhir Kak Mai? Terakhir ngajar gitu. Jadi gini, Tapi kan dia playgroup TK ya banyaknya ya. ya. Itu dia modal dasarnya dia. Jadi sebetulnya gini, makanya aku selalu bilang ya, dikuatkan dulu fondasi kalian di rumah sebagai orang tua. Kalau lagi berdoa tuh gimana? Berdoa gini, tanda salib, tanda salib. Kalau tanda salibnya ada orang yang bikin tanda salib, cilang-cilang. Wah, endingnya ayah kia. manggil mama, papa. Duduk di gereja ya. Iya. Buat dia itu nempel. Jadi kalau berdoanya cilang-cilang budak nage, gitu ya. Jadi kalau lu mau ajarin anak lu berdoa bener, lu doa, lu merem ya merem. Doa dulu ya doa dulu. Mau ada tukang asongan lewat, mau uskup lewat, lu berdoa aja dulu. Paket gitu. Kalau aku langsung buru-buru. Bentar mas, COD. Gua jadinya ngebayangin apa? Uskup lewat terus lu bilang paket. Lah uskup ngapain kirim paket? Iya, isi Alkitab. Patuh. Pak Uskup, ini nih, sana. Paket. Ini adalah apa namanya? Modul kamu pelajari nanti malam baptisan kayak gini gitu. Rundown coy. Nah, jadi cara berdoa aja dulu deh. Iya. Lu nggak usah ngawang-ngawang ngejelasin isi Alkitab sama lu anak lu. Iya nggak usah. betul. Tata cara doa yang diajarkan di gereja kita nih orang Katolik gimana? Ada yang kita begini, ada yang begini. Semua sama aja. Intinya adalah bagaimana saat lu membuat tanda salib. Nggak gitu kan. Terus bentang-bentang di restoran Padang terus lu nggak bikin tanda salib gitu. Kalau restoran Manado bikin lu nanti. Soalnya safety zone. Sama lapo coy. Itu dilihat nggak sama anak? Iya dilihat. Dicontoh nggak? Iya kalau secara gini. Jadi kalau anak lu cerita, papi ada teman aku ya di sekolah, itu suka mintain bekal aku. Oke. Lu mau nyalahin anaknya, nyalahin anak lu. Karena minta itu maksudnya. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah edukasi anak lu dulu. Self defense. Iya. Kita harus bisa membela diri kita. Gitu. Memang di Alkitab ditulis, saat ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jadi diambil bakal kanan, ngambil bakal kiri gitu. Itu terjadi sama anak gua kemarin. Makanannya umur berapa, Kak? Anak yang mana nih? Anak yang mana? Yang kecil, yang bocil ya. Makanannya diambilin sama temennya. Dia kasihin jelly sebungkus. Nih buat kamu, maksudnya udah lalu jangan ngambil makan gue, ini gue lagi menikmatin. Gue kasih jelly sebungkus. Gue yang emosi di rumah. Terus kamu makan apa? Serundengnya aja sama nasi. Terus goreng ususnya, gue beli goreng usus yang kriuk enak banget. Nanti saya sebutinnya mereknya ya. Jangan di sini. Terus ya cuma sisa sedikit, emosi saya. Tapi yang gue nggak bisa marah sama temennya.
Mungkin temennya nggak suka sama bekal yang dikasih sama mamanya dari rumah. Iya. Mungkin dia nggak pernah lihat makanan yang dibawa anak gue. Yes. Aduh, belum pernah ngerasain seenak ini serundengnya bersama dengan ususnya. Ternyata belinya di Keluarin Dut. Nanti ya Not. Kalau Not pulang dari sini, takut minta. pulang dari sini udah buka tempatnya. Iya. Ya, jadi Gue tahu yang di Apa? seberang kan. Seberang dekat perempatan kan. maaf Jalan Burangrang. Oh, beda lagi. Lah. Tapi belum sampai ke Ngomongin tempat. serundeng. Jadi gue bilang sama anakku, Iya. kamu harus bisa bilang enggak. Harus bisa menolak. Harus Oke. bisa bilang enggak. Harus bisa ngebela diri sendiri, intinya begitu. Kalau kamu suka, kamu jagain, jangan temen kamu ngambil terus kamu diem aja. Sama seperti anak yang dikerjain sama temennya di sekolah. Kalau nggak ngelawan balik, dia akan terus jadi target bullying. Iya. Jadi pembuli itu, anak-anak yang suka ngebully itu sudah kebaca dari umur 3 tahun pas dia masuk playgroup. Sorry ya, kita guru-guru udah bisa lihat. Oh, walah. Ini agak-agak bosi yang ini. Ini menguasai permainan, terus mainan temennya diambilin terus. Bibit-bibit bullying sudah terbaca. Perilaku, makanya gue nanya, lu anak paling kecil kan? Paling kecil. Udah segini. kelihatan. Dari umur 3 tahun ada perilaku yang tidak berubah sampai kalian tua. Apa tuh? Ya iya, yang ingin mendominasi, senang ngomong, ingin tampil, nggak mau kalah. Dia harus to be leader, dia harus jadi leader. Ada yang memang dia senangnya jadi follower aja, ngikut. Jadi bukan tergantung zodiak ya? Ups. Aku sio ular. Aku sio. Aku nggak percaya zodiak, aku percaya sio. Percaya apa lo? Biasanya kalau yang sionya ular itu agak licik. Iya. Bentar lagi kita disuruh makan buah dari pohon. Kamu kebanyakan budaya Western, Not. Ampun. Kamu harus ke budaya Asia. Jadi gini. Jadi terus kita udah si anak ini begitu dia dikerjain sama temennya, ngadu sama maminya bilang gini, udah jangan main sama yang itu, main aja yang lain. Udah jangan ditanggap, jangan dibales, udah salah besar kalau untuk parenting. Nah, kalau kata guru gimana baiknya? Saya nih, Guru. kami sebagai guru. Kalau kamu dicubit sama temenmu, boleh cubit lagi kalau itu sakit, biar dia tahu rasanya itu sakit. Bukan konsep balas dendamnya. Bukan. Oke. Dicubit. Au. Gitu. Nodi cubit aku lagi. Au. Sakit. Aku juga sakit. Boleh ngomong gitu anak kecil. Karena edukasi jatuhnya. Kalau kamu bilang, udah jangan ditemenin lagi teman itu, kamu main sama yang lain. Kamu ngajarin anakmu lari dari masalah. Membentuk mental, tidak menyelesaikan. Lagi belajar nih, belajar menulis di buku kotak. Ya. Oke, buku kotak. Aduh ya ampun, udah lama sekali. Buku kotak. Bikin lingkaran penuhnya salah. Kayak balon kempes misalnya ya, dia bikin. Hapus. Kata mamanya atau papanya, hapus, perbaiki dulu. Jadi dia baru bikin satu udah hapus. Salah, bikin lagi. Salah, kurang bulat, hapus lagi. Waduh. How can you move on from your problems kalau lu berkutat di situ? Biarin aja dia selesaiin dulu satu buku kotak, satu halaman. Nanti coba kita lihat mana yang kayak balon kempes. Biar dia beresin dulu masalah dia. Beresin dulu masalah lu. Beresin dulu kerjaan lu. Nanti ada yang nggak benar, baru lu perbaiki dulu. Iya. Sedikit. Kalau lu berkutat dengan kesalahan lu di situ, kamu nggak ngajarin anakmu untuk move on dan lihat ke depan. Itu terjadi, itu kisah nyata. Jadi metode pembelajaran yang dipelajari sekilas mungkin ini hanya tentang menggambar, sekilas hanya tentang benar atau salah secara konteks mengikuti following gitu ya. Tapi ternyata buat jangka panjang itu ada pendidikan rohani di dalamnya. How you teach your children with heart by heart. Bagaimana lu nemenin anak lu belajar terus pakai hati. Kita tahu lu capek pulang kerja, tahu. Tapi gimana caranya lu nemenin anak lu ya udah bisanya gimana? Oh, bisanya segitu. Ya, tapi memang problem ya nyekolahin anak di sekolah Katolik. Target belajar itu tinggi banget. Kurikulumnya memang seperti itu. Ya makanya kita lihat dulu. Makanya jangan takut untuk datang ke psikolog. Tes bakat nih. Betul. Dan psikolog itu kan nggak cuma kalau ada masalah lu baru datang. Banyak kali ya, Mam, boleh nanti. Miss, anak saya nggak gila ya. Ngapain buat anak saya nggak gila ya? Kenapa harus dibawa ke psikolog? Kan psikolog bukan psikiater. Terus jadi
bukan Mam, bukan itu. Tapi kita mengetahui bakat minat anak kita. Ternyata dia talentanya di seni, walaupun IQ-nya 120 lebih, tapi ternyata dia talentanya, bakat minatnya di bidang seni. Ya nggak nyambung sama matematika. Terus hayo disuruh les matematika terus kumon. Stres nggak lu? Iya. Nggak boleh nyebut merek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kumon itu kan yang ada di kuku kan. Kalau nggak rajin cuci tangan. Kuman. Ya, jadi dengan kita tahu bakat minat anak kita, itu cara kamu mengajarkan cinta di rumah terhadap anak. Jadi kalau ngomongin rohani di keluarga Katolik itu nggak melulu lo ngajarin isi Alkitab sama isi puji syukur, enggak. Isi puji syukur lagu semua berarti. Ada doa, ada depan. Ini kelihatan nggak pernah buka nih. Yes, nggak apa-apa. Tapi kan lu sebagai calon Katolik masa nggak punya puji syukur. San, aku aja lah jadi katekisnya. Jadi nambah lagi. Jadi mama baptis aku malu. Tapi jangan Son, jangan kalau kata gua. Kenapa tuh? Lebih mending Mbak Rosa. Takut diajar kuntau ya. Kalau yang ini agak ngeri. Udah mamamu Batak, mamamu yang satu lagi kacau nanti. Oh bahaya Son. Kak berarti sekarang guru nih ya, seringkali secara tidak sadar mungkin ya, POV guru itu adalah sebagai mengajarkan si anak. Tapi suka membuka diri nggak bahwa sangat mungkin si anak mengkoreksi si guru untuk dua hal. Contoh pernah Contoh ngalamin apa? Anak yang gue warnain Miss harusnya kayak gini Miss gitu pernah? Iya, warnain ya. Terus kita kan ngasih contoh. Oke. Kalau pada prakteknya anak ngikutin warna kita semua nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ternyata dia milih warna sendiri, itu anak punya cara berpikir sendiri. Nggak boleh lu marahin. Ini kan Miss contohinnya jerapah warna coklat sama orange. Kenapa kamu warnain pink sama biru? Nggak boleh. Itu cara pandang dia terhadap jerapah. Oh. Sebatas yang dia tahu itu. Iya. Orang dia mungkin pernah lihat di film apa jerapah warnanya pink warna biru. Iya, nggak salah juga. Iya. Ya. Sekarang kamu lihat hipopotamus. Kuda Nil. Warnanya apa? Grey. Kalau ngelihat langsung binatangnya ada pinknya loh. Iya. Nah, tapi anak-anak taunya abu-abu, ungu. Iya. Jadi anak punya cara melihat sendiri. Oke. Ada satu kata-kata Santa Angela ya. Setiap pribadi adalah unik. Kalau lu mengikis bakat minat anak lu di bidang seni, lu paksa masuk ke kotak matematika, lu mematikan kemampuan dia nggak? Lu menghalangi cara dia berkembang nggak? Lu bikin dia stres nggak? Stres, cuman dia nggak mau ngomong. Sekarang berbicara tentang cara berpikir ini banyak juga ya gitu. Tadi kan kita bahas dari POV-nya orang tua dan guru, orang tua dan guru. Kalau misalkan ngomong dari sisi anak yang mungkin disekolahkan oleh orang tuanya, tapi tanpa sadar, misalkan nih anak ada keterlambatan bicara, perlakuan dari guru atau mungkin dari orang tua yang memang mendampingi anak ini gitu ya. Apakah memang harus khusus ataukah memang disamaratakan dengan kurikulum yang berlaku? Jadi gini, kalau misalnya gini, sebulan pertama guru mengobservasi namanya, makanya kita tahu oh ini kayaknya ada hambatan bicara atau cuma sekedar cadel, beda dong. Beda. Kita nggak boleh langsung ngasih label di bulan pertama, masuk dulu bulan kedua. Nah, biasanya di sekolah-sekolah tertentu ada psikolog yang suka standby datang in-house gitu. In-house. Nah kita ngomong sama psikolognya, boleh nggak tolong periksain anak kita yang ini. Nanti dia temenin belajar di kelas ngobrol. Nggak ada masalah, emang dia masih cadel aja. Oke, nggak masalah. Nah tapi udah 6 bulan berjalan, masih didampingi terus, anak ini tidak ada perkembangan yang signifikan di satu bidang, misalnya bicara. Cadel sama telat bicara atau ada hambatan bicara itu beda ya. Beda. Nanti akan diobservasi sama psikolog. Itu prosedurnya kalau di sekolah. Jadi kita nggak diambil semua sama guru. Kita harus kasih sama yang memang lebih ahli. Dong. Nah makanya kenapa sekolah Katolik agak mahal ya, Cin. Nah karena kita kasih fasilitas itu. Ada episode mau samong tuh. Ada betul. Ada. Iya. Aduh jangan dong. Memang ada. Kita nggak bahas tentang sekolah Katolik. Kita betul. Iya. Di sekolah Katolik. Sama di bawah Romo. Dapat diskon nggak? Enggak. Emang ada Nut?
Enggak. Emang gak ada juga. Ini bercanda aja gue nanya. Ya Karena kan? sekolah Katolik boleh mahal, tapi karena ada program subsidi silang. Iya, Asal iya. tahu aja. Itu jawabannya. Ya. Memang itu Dan jawabannya. memang kan gue nanya kenapa gitu kan, karena mungkin anak guru gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun resign ya, Iya. tapi tetap saja kami Enggak. Aku sekolah di aku ngajar di Santa Angela, anakku nggak di Santa Angela. Karena anakku anak buahnya Pastor Samong. Nah, tapi di sekolah. sekarang Oh. masih ngajar? Enggak dong. Iya makanya. Terus Tapi menempatkan dirinya kami masih merasa ini kayaknya suster-suster Angela ini kayaknya masih pengen ngajar nih ya. Enggak. Jangan lah. Masih udah. pengen ngajar nih kayaknya. Tapi emang ada masa baktinya ya untuk guru? Ada Enggak sampai secara usia belum pensiun dong? Belum, saya ikut pensiun dini kemarin. Oh pensiun dini. Apa yang membuat seseorang yang tadinya sangat suka mengajar akhirnya memutuskan berhenti, Kak Mai? Itu Semenjak ikut perjalanan. yang itu loh. Apa kuntau? Apa? Apa? Mau terjun ke politik ya? Ngaku. Bakal caleg kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal. Aduh. Enggak. Apa, Kak Mai? Tadi ngomong apa sih? Lu tadi nanya soal Ini. pendidikan. Iya maksudnya masih. Iya kan Sony nanya kenapa resign? Yang kamu tadi Yang aku tadi. Iya. Ya apa? Anak. Aku udah keburu lupa Partai kalau yang mana? dipotong-potong. Yang Ya. mana? Anak kalau itu gimana kan tadi Kalau itu Yang udah itu mah mana? udah beres. gue juga lupa nanya apa. Makanya kalau aku ngomong tuh jangan dipotong dulu, Sony. Itu Jadi udah beres obrolannya. Iya udah beres obrolannya. Ya. Gimana? Fokus. Enggak ini memang waktu sudah menunjukkan Eh. ya obrolan kita ini sudah mencapai titik Maksimal. Nadir. maksimal. Nadir. Cuman terakhir nih sebelum kita Bapak itu belum dijawab. Apa? Kenapa resign? Oh iya kenapa Iya. resign? Sebetulnya saya sangat suka dengan dunia ini. Aduh, pokoknya happiness banget. Yeah. Sampai 10 tahun. Maaf ya banyak yang lebih lama sebetulnya dari aku ya. Tapi dengan 10 tahun ini tuh betul-betul berharga banget. Dan itu banyak pengalaman iman. Bagaimana ternyata ngajarin agama sama anak itu nggak melulu baca kitab suci. Yeah. Anak nggak bisa belajar ngawang-ngawang. Tapi nilai-nilai pastoral. Nilai pastoral apa sih? Sayang sama orang tua itu nilai pastoral. Ya, Bicara sopan itu nilai pastoral. Betul. Ya. Jadi kalau anak lu ke rumah orang lain lompat-lompat di kursi buka kulkas orang, lu nggak, nilai pastoral lu belum beres. Wow, Ada yang wow, bilang wow, biar wow. aja anak kecil, enggak juga, No. enggak gitu. Gini, kita boleh sayang sama anak. Kita boleh kasih semua apa yang dia mau, ya. Tapi ingat, kondisi di luar rumah tidak akan ada yang pernah memanjakan anak lu seperti Yes. kita manjain Dan dia. dunia itu tidak seindah yang dia bayangkan ya. Di rumah dia selalu dapetin yang dia inginkan. Betul. Ya. Di luar begitu masuk dunia pekerjaan, dia akan jadi generasi yang mama aku udah resign aja lah, bos aku tuh ya udah Lemah. Yang sekarang terjadi apakah begitu? Mungkin. ada generasi Z katanya yang begitu mentalnya, jadi berani nggak takut apapun, Tapi fragile inside. yes. Nah jadi orang tua sayang anak harus, Ya. tapi sesuai porsinya. Bertindak baik dan bertindak benar beda. Kalau lu baik, lu belum tentu benar. Kalau lu benar, udah pasti hasilnya baik. Benar standarnya siapa? Standar keimanan lu secara Katolik. Itu aja. Udah. Tapi kan dia Protestan, Bu. Iya. Sebetulnya di Mirip-mirip lah. Protestan ya, ayat hafalan itu sebetulnya lebih mengena lagi. Betul. Untuk muridku yang punya sixten dan takut kemana-mana itu, gue bagiin Mazmur 91. Bukan Apa Son? ada di sini? Ya lu Ada di hafal, Alkitab. Son. Ya kali gua hafal semua Alkitab, Bro. Tapi kan ini Mazmur. Mazmur 91. Lu Mazmur 91. Mazmur 91 kita baca ya. Aman dalam lindungan Allah. Orang yang Kayaknya bernaung, aman dalam lindungan Allah deh. orang yang bernaung dalam lindungan Allah. Aha. Terus apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Gua ngomong gini sama murid gua. Dia udah bisa baca kebetulan PKB saat itu. Baca ini ya, nanti mami yang bacain. Jadi ibunya sibuk cari romo, pastor yang bisa nutup six sense-nya. Boleh mam, boleh. Karena anak ini masih terlalu kecil saat itu, umur 3 dan 4 tahun. 3 apa 4 tahun. Boleh, tapi ingat ya, ada expire date-nya. Karena ini gift from, jadi bawaan lahir. Dia tidak meminta itu. Dia gak minta, tapi itu gift.
Tuhan kasih. Sabun dong. Bukan gift itu dong, itu Ida Iyasa. Cathy Bond. Cathy Bond, Lifebuoy dong. Kuis keluarga. Ingat ya soalnya. Iya, kita tua. Jadi ibunya bacain sampai 3 hari pertama ibunya bacain, terus anak ini karena ya namanya anak dengan sixth sense dengan gift pasti lebih cerdas dari anak seusianya. Dia langsung hafal, dia hafal luar kepala. Miss, aku udah bisa Mazmur 91 perikop 1 sampai terakhir. Wow. 1 sampai 31 kalau nggak salah. Gimana Miss mau denger? Terus? Dia bacain, dia bener. Terus gua ngomong gini, saat kamu membacakan ayat ini ya, sambil ngomong ini sama mami, sama papi, sama-sama sama dede, Tuhan Yesus, Tuhan nih ya, tutup kamu pakai kapsul. Kamu aman di dalam kapsul balon itu, kamu gak akan roh jahat, iblis, setan yang kamu suka lihat serem-serem itu gak berani colek-colek kamu lagi. Kamu aman di dalam kapsul ini. Oke Miss, siap Miss. Oke Miss, iya Miss. Anaknya sekarang udah kelas 6 dan dia masih baca itu setiap malam. Waduh. Wow. Yes. True story. Terlepas dari dia masih punya kemampuan itu atau tidak, jadi, tapi yang habit yang dia lakukan. Jadi dia ke salah satu romo, dia umur 4 tahun ditutup, ternyata expire-nya 3 tahun. Setelah itu bisa terbuka lagi, dia naik ke kelas 2. Maminya ngobrol lagi sama aku kan. Terus aku bilang, ini sudah waktunya gak usah ditutup. Dia harus belajar memfilter teman-temannya lewat gift-nya. Anak seperti itu pinter banget menyaring teman yang punya gelagat bully atau yang teman yang lemah, yang tertindas. Dia sangat cerdas. Dan dari semenjak itulah ini kok kayak nightmare saja gitu. Semenjak itu dia dan semenjak itulah Kak Maya resign dari pekerjaan. Karena anak tersebut sudah tertutup kapsul, tidak bisa dia colek-colek. Karena roh jahatnya ya. Iya dong. Kenapa harus ngajarin anak berdoa kalau malam? Ya kalau di sekolah dia ada doa Angelus siang. Ini kita ngomongin Katolik ya. Maaf loh. Maaf ya Son. Kenapa maaf? Tapi dia juga suka doa Angelus ya. Bagus. Nanti itu bisa kebiasaan yang diajarkan sama anak-anakmu dan istrimu kelak ya. Kenapa kalau siang ada doa Angelus? Karena seperti di Mazmur 91 ada panah iblis menembakkan panah yang terbang di waktu siang. Kenapa di waktu siang? Saat kalian semua sibuk bekerja dan beraktivitas, kamu lupa berdoa. Kenapa kita diingatkan lewat doa Angelus? Supaya kalau malam kita udah banyak orang berdoa malam, mesbah keluarga, doa bersama. Itu udah otomatis kapsul doa lu menutupi keluarga lu, melingkupi keluarga lu. Nah, itu yang lu ajarin sama anak lu. Kenapa supaya nggak mimpi buruk? Kenapa anak? Aku mimpi nangis. Tadi berdoa enggak? Tapi dia, aku udah berdoa kenapa masih mimpi buruk? Nggak cuci kaki ya? Nggak cuci tangan. Ngeles aja lu kata si anak. Orang tua mah kudu punya jawaban karena anak-anak selalu lebih cerdas. Betul. Ini luar biasa nih, gak akan beres satu episode. Betul, ini mah udah masuk ke ranah psikologi. Ya betul. Jadi sebagai pamitannya, kita mau ngecek guru TK kita bersabda kepada kita semua menggunakan kecerekan ini. Sekaligus kita tutup acara Rumah Noninya. Silakan Kak Maya tutup acara Rumah Noni dengan gaya guru TK. Anggap kita siswanya. Oke. Anak-anak. Iya. Udah jam 11. Tapi belum doa Angelus. Kakak TKB nanti yang doa. Bisa nego ya kalau sama guru. Maaf. Kalau playgroup kan pulangnya jam berapa? Kata Mami kan jam 11 kan? Iya. Jadi kita sekarang pulang dulu, biar nanti yang doa Angelusnya Miss yang wakilkan. Oke, Miss. Oke. Ada lagu khusus? Ada lagu. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang. Iya sih. Nodi lihat sini. Jari manis pakai cincin dan kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup. Lipat tangan, tutup mata. Gak boleh ngintip Sony. Coba takut Miss kabur. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oh gitu. Nat udah boleh buka belum?
Kan belum doa. Mau doa beneran? Kita nggak pernah memulai dan menutup dengan doa ya Om Step. Aduh gimana jadi merasa berdoa. Oke. Miss taruh dulu ya. Iya. Oke. Sony, Nodi ikutin Iya. Miss ya. Oke Miss. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami mau pulang. Kami mau pulang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Sehat selamat sampai di rumah. Sehat selamat sampai di rumah. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Harusnya masih merem. Nah, loh. Kan- Kalau bikin tanda salib, Iya. mata harus tetap merem. Harusnya tadi juga diawalinya tanda salib, Miss. Diprotes pun. Aku suka Ya. perpecahan. Oh iya ya. Ya udah. Sampai ketemu di video berikutnya. Tadi kita ulangi dulu. Ulangi. Nggak